warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, everybody. How are you today? I hope all of you all fine and then stay at home to study about an English subject. First of all, I would like to bring all to praise to God who has given in mercy and blessing so that we are able to attend in this online class today. Oke, jadi anak-anakku sekalian, hari ini kita melanjutkan materi pembelajaran kita dari KD 3444, yaitu tentang descriptive text. Berbicara tentang descriptive text, saya pikir lagi-lagi saya sampaikan kepada kalian bahwasanya descriptive text itu adalah materi yang sudah dipelajari ketika kalian berada di SMP. Ya, mengapa? Karena saya sering sampaikan kepada kalian bahwasanya itu English is never die. Bahasa Inggris itu tidak ada matinya. SMP kita belajar deskriptif dan SMA lagi-lagi kita belajar tentang deskriptif. Bahkan ketika kalian kuliah, MKDU mata kuliah dasar umum itu lagi-lagi kalian akan belajar materi-materi bahasa Inggris. Oke, tanpa berpanjang lebar, kita lihat kompetensi yang akan kita capai. Oke. Jadi tujuan pembelajaran kita ya, sebelum kita masuk ke materi inti, kita harus tahu dulu apa tujuan pembelajaran kita, apa tujuan kita belajar descriptive text. Ya, sama kemarin saya sampaikan bahwasanya pemain sepak bola pun ya, sebelum dia mau bermain sepak bola itu pertama-tama dia berdoa agar mencetak gol banyak-banyak yang menang. Seorang petinju tujuannya itu dia meninju supaya dia mengalahkan lawan, meng-KO lawan dan menang. Sama dalam hal pembelajaran. Sebelum kita memulai descriptive text, kita lihat dulu apa tujuan kita agar kita tahu apa yang akan kita selesaikan di materi ini. Yang pertama adalah kalian mampu membedakan fungsi. Tolong difahami ini. Kalian mampu membedakan fungsi sosial, tes deskriptif. Kemudian yang kedua adalah kalian mampu menangkap makna. Setelah kalian mampu membedakan, itu kalian mampu menangkap makna. Kemudian yang ketiga adalah kalian mampu menyusun teks deskriptif. Di dalam menyusun ini, itu kita lakukan nanti, kita laksanakan nanti dalam bentuk praktis. Setelah membedakan fungsi sosial, menangkap makna, kemudian menyusun teks deskriptif. Oke, saya pikir tidak ada masalah di sini. Kita lanjut. Sekarang kita masuk di definition of descriptive text. Descriptive text is a text which says what a person or thing is like. Yang dimaksud dengan descriptive text adalah which says what a person or thing is like. Sebuah teks yang mengatakan seperti apa orang tersebut, ya, seperti apa orang tersebut, atau seperti apa sesuatu tersebut. Seperti apa orang tersebut, atau seperti apa sesuatu tersebut. Contoh misalkan, kalian mau mendeskripsikan seseorang, berarti kalian, tujuan daripada deskripsi itu adalah kalian mau tahu seperti apa orang itu. Kalian mau deskripsikan tempat, nah itu pasti seperti apa sesuatu itu, seperti apa tempat tersebut, baguskah? Its purpose, yang tujuannya, bertujuan, is to be described. Tujuannya adalah untuk mendeskripsikan. And reveal particular person. Ya, tujuannya itu adalah pasti itu tentang mendeskripsikan. And reveal particular person, ataukah mengungkap. Nah, ataukah mengungkap seseorang, ya, mengungkap seseorang, place, tempat, ataukah thing, sesuatu. Jadi tujuan daripada deskriptif teks itu adalah describe, untuk mendeskripsikan. Di samping dia mendeskripsikan juga mengungkap. Misalkan kalian ingin mendeskripsikan
mendeskripsikan temanmu itu, kalian deskripsikan temanmu. Selain kalian deskripsikan temanmu, kalian juga mau mengungkap temanmu. Seperti apa temanmu itu? Itu yang dimaksud dengan descriptive text. Oke, paham di sini? Kalau paham, kita lanjut. Nah, kita masuk di generic structure of descriptive text. Ya, there are two category of generic structure of descriptive text. Berbicara tentang struktur daripada descriptive text itu ada dua. Yang pertama adalah identification. Jadi sebelum kalian mendeskripsikan sesuatu, pertama-tama itu adalah kalian harus identifikasi. Identify first. Identify something we want to be described. Nah, kalian harus mengidentifikasi sesuatu itu apa yang kalian deskripsikan. Misalkan, kalian mau mendeskripsikan misalkan temanmu, deskripsikan seseorang, berarti kalian harus identifikasi dulu. Teman saya ini kulitnya hitam, hidungnya mancung, ada lesung pipinya, orangnya agak manis, friendly, baik hati, dan seterusnya. Jadi identifikasi dulu. Setelah mengidentifikasi, itu barulah description. Jadi ini perhatikan, ini tidak boleh sama sekali tertukar. Jangan deskripsi dulu baru identifikasi. Kalau mendeskripsi dulu baru identifikasi, nanti orang yang kamu deskripsi itu nanti marah ketika deskripsi kamu tidak sesuai dengan kenyataannya. Misalkan kamu deskripsikan temanmu tanpa kau melihatnya. Teman saya hitam pekat, misalkan, nah, ompong giginya. Padahal orangnya putih, kemudian giginya tidak ompong. Jadi itu menghindari sesuatu yang tidak diinginkan. Maka dari itu, sebelum kalian deskripsikan seseorang, kalian harus identify first. Kalian harus mengidentifikasi dulu. Contoh, kalau kalian ingin misalkan mendeskripsikan tempat kelasmu, berarti kau identifikasi dulu kelasmu. Kelas saya memiliki 4 sudut. Papan tulis misalkan di sebelah selatan. Papan tulis, di atas papan tulis ada poster Pancasila. Nah, di samping papan tulis ada meja guru, di samping meja guru ada lemari, ada kabinet, ada loker di belakang. Identifikasi dulu, Pak. Setelah mengidentifikasi, barulah kita deskripsikan. Apa itu description? Describe part. Yang dideskripsikan itu adalah bahagian-bahagiannya. Kalian sudah tahu kalau papan tulis tergantung, itu dia. Kalian sudah tahu di atas papan tulis itu ada poster, itu salah satu bagian daripada. Kemudian kualitas. Kemudian karakternya. Misalkan kalian deskripsikan temanmu, karakternya seperti apa? Oh, teman saya ini baik, sering suka menolong, sering traktir, sering membantu teman lain lagi kesusahan. Itu dia salah satu karakter. Jadi itu dia generic structure, strukturnya. Oke, paham di sini? Kalau paham, kita lanjut di language features atau karakteristik. Karakteristik daripada descriptive text yang pertama adalah specific participants. Ya. Yang mana specific participant? Contohnya my mothers. Ini kata my, ya. My mothers, my pen, my car, my motorcycle. Jadi seperti itu adalah specific participant. Menspesifikkan. Ibu saya, pulpen saya, mobil saya, motor saya, teman saya, my friends, my class, my classmate, teman saya, teman kelas saya. Jadi seperti itu. Itu yang dimaksud dengan specific participant. Kemudian selanjutnya adalah using adjective. Menggunakan adjektif, ya, menggunakan adjektif, menggunakan kata sifat untuk memperjelas noun atau kata benda. Contoh misalkan, Putri is beautiful. Menggunakan kata sifat, beautiful adalah kata sifat. Menggunakan kata sifat untuk memperjelas. Untuk memperjelas noun. Jadi kita menggunakan kata sifat, menggunakan kata beautiful untuk memperjelas bahwasanya putri yang dimaksud adalah putri yang cantik. Putri is beautiful. Putri cantik. Kita gunakan kata sifat untuk memperjelas bahwasanya putri yang dimaksud adalah putri yang cantik.
Contoh yang lain, my cat is beautiful. Beautiful lagi. Beautiful, cantik. Ini kita gunakan kata cantik ini memperjelas bahwasanya kucingku itu adalah kucing cantik, bukan kucing jelek. Nah, my car is slow. Mobil saya lambat sekali. Nah, my handphone is loading misalkan. Jadi seperti itu. Yang jelas kalian menggunakan kata sifat itu untuk memperjelas kata benda tersebut. Ya, misalkan Andi is handsome misalkan. Kita gunakan kata handsome ini untuk memperjelas bahwasanya Andi itu adalah gagah orangnya. Ya, paham di sini? Kalau paham, kita lanjut. Using simple present tense. Simple present tense itu subjek, verb one, kemudian objek. Ini ya mudah ya, karena setiap kita mau mendeskripsikan sesuatu, itu bentuk waktu yang kita gunakan adalah bentuk waktu sekarang ya, using simple present ya. Kemudian selanjutnya adalah action verbs. Kata kerja aksi atau kata kerja tindakan misalkan. Run, kick, menendang, run berlari, jump melompat. Itu dia maksud dengan action verb. Oke, saya pikir tidak ada masalah tentang karakteristik atau language features dalam descriptive text. Yang jelas semua language features ini adalah mencakup semua kategori dalam ketika kita ingin mendeskripsikan sesuatu. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk di contoh. Ya. Nah, ini dia. Ini ada seseorang ini. Ini salah satu contoh singkat atau contoh sederhana mendeskripsikan bahagian-bahagian partnya. Oke, kita lihat. She is my wife. Dia adalah istri saya. She used veil. Dia menggunakan hijab. She has oval face. Dia memiliki wajah yang oval. Ya, kalau oval itu dia wajahnya misalkan lonjong, ya, agak-agak lonjong. Nah, seperti itu. Kemudian, she has a round eyes. Dia memiliki mata yang bulat. Nah, di sini gunanya mengapa kita identifikasi pertama ya? Itu supaya nanti orang tidak tersinggung kalau kita bilang bulat matanya. Nah, nanti orang sipit matanya kemudian kita deskripsikan she has round eyes, orangnya nanti marah. Maka dari itu kita perlu identifikasi dulu, baru kita deskripsi. Oke, kita lanjut. She has rather pointed nose. Ya, dia memiliki hidung yang agak, ya ini agak. Kalau orang Indonesia itu dia mayoritas hidungnya seperdua mancung, ya, seperdua pesek. Nah, itu dia. Umumnya orang Indonesia. Karena orang Indonesia itu hidungnya tidak mancung dan tidak juga pesek. Jadi dia rather pointed. Walaupun ada orang Indonesia mancung, itu mungkin blasteran. Jadi tidak ada orang pesek. Ya cuma agak sedikit pesek. Ada juga orang mancung. Mungkin agak sedikit mancung. Jadi kita gunakan rather pointed nose. Beda kalau orang Arab. Orang Arab itu rata-rata mancung hidungnya. Orang India mayoritas ya. Oke, meskipun orang Indonesia juga mungkin ada mancung, tapi ketika kita ingin melihat secara spesifik, secara genetik, itu bukan mancung namanya, agak sedikit mancung. Oke, kita lanjut. She has red lips. Dia memiliki bibir yang merah. Kemudian, she has thin eyebrows. Dia memiliki alis yang tipis, thin. Oke, jadi ini adalah salah satu contoh mendeskripsikan bahagian-bahagian daripada tubuh, parts. Jadi tadi di pengertian dari deskriptif generic structure-nya itu yang dimaksud dengan describe itu adalah mendeskripsikan bahagian-bahagiannya, kualitiesnya, karakternya, partnya, bahagian-bahagian. Ini adalah salah satu mendeskripsikan bahagian daripada tubuhnya, partnya, part ya, mendeskripsikan bahagian dari tubuhnya. Nah, sekarang kita lihat bagaimana kalau kita mau mendeskripsikan karakternya.
Ataukah bagaimana kalau kita mau mendeskripsikan dalam bentuk paragraf? Ini kan secara singkat ini, mendeskripsikan bagian-bagian dari tubuhnya. Kita lihat contoh selanjutnya. Nah, mendeskripsikan karakternya, orangnya. Contoh, my wife is Asma Asimah Fajar. Istri saya adalah Asma Asimah. And she is my senior. Dia adalah senior saya. When I study in State University, ketika saya kuliah di universitas. She is the best graduated. Dia adalah lulusan terbaik. Nah, although she is my senior, meskipun dia adalah senior saya, but the age still young than me. Meskipun dia adalah senior saya, akan tetapi umurnya lebih muda dari saya. Jadi saya lebih tua. Because she was high school, ketika dia di SMA, he get acceleration. Dia mendapatkan akselerasi. Dulu zamannya saya SMA, itu ada namanya akselerasi. Akselerasi itu di orang melompat. Bisa kelas 1 langsung lompat ke kelas 3. Kalau kemampuannya itu sudah bisa di materi-materi di kelas 3. Jadi bisa lompat 1 tahun. Ya. Now dan sekarang the age of 28 years old. Dan sekarang umurnya 28. And work as lecturers in university. Dan dia adalah seorang dosen di universitas. In 2014, pada tahun 2014, he get the best masters. Dia mendapatkan gelar masternya. Masters of degree. She married me. Dia menikah dengan saya 2017, pada tahun 2017. She like food. Dia suka makan. Ya, dia suka makanan, ya. Bakso, palako, and all of food sauce. Dan semua makanan berkuah. And also, dan juga, she like blue flower. Dia suka bunga yang berwarna biru. And absolutely, dan tentunya, she like me. Dia menyukai saya. Although, meskipun, kan kita mengungkap. Tadi, bahwasanya deskrip itu adalah, di samping dia mendeskripsikan, juga particular person. Itu mengungkap. Nah, ini kita ungkap ini dia. Although, meskipun he is the best lecturer, meskipun dia adalah dosen terbaik, lulusan terbaik, but she still has deficiency. Tetapi dia masih memiliki kekurangan. Her glasses, kacamatanya still forget take off at the time of sleep. Kacamatanya itu dia sering lupa membuka ketika dia kita ungkap. Nah, jadi deskripsi itu adalah mengungkap kebiasaan, karakternya yang diungkap, kemudian data dirinya, itu dia. Jadi beda, ini perbedaan antara descriptive text dengan introduction. Kalau dia introduction, just to introduce, hanya sekedar memperkenalkan diri. Tapi kalau dia deskriptif, itu mendeskripsikan betul-betul diri kita. Entah dia mendeskripsikan bagian-bagian dari tubuh, ataukah mengungkap kualitas kita, mengungkap karakter-karakter kita. Itu dia kalau deskriptif text. Oke, kita lanjut. I really love her. Saya sangat menyayanginya. Similarly, sama halnya, she very love me. Sama halnya, dia juga mencintai saya. One word for her. Satu kata untuk dia. I miss you. Saya sangat merindukannya. Jadi, ini adalah salah satu contoh deskriptif teks characters, mengungkap karakternya. Tadi sebelumnya ini adalah mendeskripsikan bagian-bagiannya. Kalau yang ini adalah mengungkap karakternya, sifatnya atau dan sebagainya. Mendeskripsikan sifatnya, karakternya, kebiasaannya, kemudian studinya. Oke, sampai di sini paham anak-anakku sekalian? Kalau sudah paham, mudah-mudahan kita semua diberikan lindungan oleh Allah Subhanahu wa taala
Maybe I think that's all for today. Mungkin sampai di sini dulu untuk hari ini. Tetap jaga kesehatan, jangan lupa cuci tangan, dan menggunakan masker ketika kalian hendak keluar dari rumah. Oke, see you next time. And then, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.